Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Karin di pembahasan bedah jurnal. Nah, ketika pekan kemarin kalian sudah menjelaskan tentang abstrak juga pendahuluan, maka insya Allah sekarang di pekan ini Karin mau menjelaskan tentang anatomi atau bagian-bagian dari pembahasan juga kesimpulan. Sebelumnya izinkan Karin untuk menyampaikan bahwa pada kali ini jurnal yang Karin akan bedah yaitu jurnal Al-Quds yang berjudul Urgensi Zoologi Sastra Al-Quran, Studi Kasus pada Seni Kisah Zoomorfoid Al-Farasi Surat Al-Qari'ah. Kita langsung aja ya, karena insya Allah teman-teman pasti sudah memahami tentang abstrak juga pendahuluan. Kita langsung ke pembahasan. Sebetulnya di pembahasan ini terbagi ke dalam beberapa bagian unsur. Yang pertama yaitu penjelasan yang bersifat umum, yang kedua penjelasan yang bersifat khusus, yang ketiga yaitu temuan atau hasil penelitian. Ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan, bisa berupa hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu ada analisis, diskusi, atau pembahasan. Nah, kita coba untuk membedahnya ya. Yang pertama ini yang sudah kalian warnai yaitu warna hijau. Menurut amatan penulis, binatang disebutkan dalam 3 bentuk, umum, khusus, dan spesifik. Untuk bentuk umum dapat merujuk pada nama binatang seperti al-an'am, binatang ternak, as-sabu'u, binatang buas, dan nabatu, binatang. Jadi, di sini sesuai dengan judulnya binatang dalam Al-Quran menurut para ulama. Maka ini bisa dikatakan sebagai penjelasan yang umum. Kenapa? Karena ini lebih bersifat umum. Sebetulnya gimana sih Al-Quran sebetulnya gimana sih binatang di dalam Al-Quran itu menurut para ulama? Ini banyak ya teman-teman yang kalian warnai. Warna hijau. Ini semua itu berarti masih bersifat umum, yang pada artinya gimana sih sebetulnya tanggapan atau pendapat para ulama tentang binatang ini jika melihat dari Al-Quran. Lalu yang kedua yaitu tentang ayat tentang binatang dalam Al-Quran sebagai sastra binatang. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ini sudah mulai menunjukkan adanya penjelasan secara khusus. Kenapa? Karena jika tadi itu binatang dalam Al-Quran, maka ini secara garis besarnya atau dapat disimpulkan ini ialah merujuk pada bagaimana binatang di dalam sastra Al-Quran. Jadi jika yang pertama secara umum binatang dalam Al-Quran, yang kedua bagaimana binatang dalam sastra Al-Quran. Ini sudah Karin beri warna merah. Sastra Al-Quran dapat dilihat dari 2 sudut pandang. Pertama adalah kesusastraan Al-Quran yang terletak pada unsur balaghah dan unsur sastra yang sudah disinggung dan dikenalkan oleh para ulama klasik ataupun modern. Nah, bisa kita lihat. Jika merujuk pada kajian bentuk sastra Arab secara khusus, sastra binatang dalam Al-Quran disajikan dalam 2 bentuk, yaitu syair, puisi, dan prosa. Itu teman-teman. Ini berarti lebih bersifat secara khusus ya untuk penjelasannya. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu ini warna hijau. Warna hijau ini bisa berarti ini umum juga ya, bersifat umum. Menurut Andrewsta, istilah zoologi sastra berasal dari 2 kata yaitu zoologi dan sastra. Zoologi merupakan salah satu ilmu cabang dalam ilmu biologi yang khusus mengkaji tentang binatang. Ini secara khususnya. Lalu ini warna merah, zoologi sastra Al-Quran merupakan kajian hal ihwal tentang binatang yang ada di dalam ayat Al-Quran secara intensif, komprehensif, dan holistik. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa zoologi secara umum itu apa, lalu ini tentang zoologi sastra Al-Quran. Nah, jika ini yang berwarna oranye adalah menjelaskan tentang analisis pembahasan yaitu asumsi peneliti. Kenapa bisa disebut demikian? Kita lihat dari ini. Kita lihat kata-kata ini.
Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa apa yang dimaksud oleh At-Tabari, maka ini bisa disebutkan sebagai bentuk analisis. Sebetulnya masih banyak. Nah, ini untuk yang warna ungu merupakan beberapa catatan, yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan dari pembahasan. Berdasarkan yang di atas ada beberapa catatan. Begitu teman-teman secara singkatnya mengenai anatomi dari pembahasan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang, kan tadi sudah kalian sampaikan bahwa kali ini kalian akan membedah pembahasan juga kesimpulan. Lalu kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Untuk kesimpulan itu sendiri, kesimpulan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama pastinya kesimpulan itu atau ringkasannya. Selanjutnya kesimpulan itu terdiri dari 3 bagian lagi. Yang pertama ada tentunya ada bagian-bagiannya, ada rekomendasi, penyusun atau peneliti. Nah, rekomendasi ini ditujukan untuk kita sebagai pembaca mungkin saja ingin menindaklanjuti dari artikel yang ada, tapi misalnya dengan sesuatu yang baru, dengan metode yang baru dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada keterbatasan. Artinya bahwa peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam jurnal yang disusun. Maka dari itu biasanya di kesimpulan ada keterbatasan yang disampaikan oleh penulis, oleh peneliti. Selanjutnya selain itu ada implikasi manfaat. Biasanya tulisannya itu berupa gini. Penelitian ini bermanfaat untuk, nah itu berarti artinya implikasi dari kebermanfaatan. Hanya saja di jurnal yang kalian bedah saat ini, di jurnal tentang zoologi ini, untuk kesimpulan itu hanya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yang warna kuning yaitu pembahasan atau ringkasan itu sendiri. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan. Nah, untuk yang berwarna ungu ini adalah rekomendasi yang penulis atau yang peneliti susun. Berdasarkan yang di atas, penulis menyarankan bagi pembaca bahwa pendekatan zoologi sastra harus digunakan dalam penelitian binatang dalam karya sastra. Begitu teman-teman. Jadi untuk kesimpulan ini kurang lengkap ya, karena tidak ada keterbatasan, juga tidak ada implikasi kebermanfaatan. Nah, cukup sekian yang bisa Karin sampaikan. Untuk segala kesalahannya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman tidak lelah untuk terus-menerus belajar. Selalu semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.